Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kita dimanapun berada. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan akan bekerja melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh semakin mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita semua pernah mendengar bahkan mengetahui bagaimana kehidupan Paulus. Setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Paulus adalah salah seorang tokoh yang selalu dipuji dan diakui semangatnya dalam memberitakan dan mewartakan Yesus Kristus dalam sejarah perjalanan iman Kristen. Bahkan sampai saat ini, semangat juang Paulus dalam pelayanannya masih sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Salah satu kutipan kalimat yang dituliskan oleh Victor C.P. dalam bukunya Surat 2 Korintus menyebutkan bahwa rahasia pelayanan sejati adalah kekuatan ilahi yang bekerja sempurna dalam kelemahan manusiawi kita. Sebagai seorang pelayan dan hamba Allah, tentu Paulus sering sekali berperang melawan kelemahan manusiawinya. Saat ia harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki niat jahat, saat ia menghadapi kesulitan bahkan ketika ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Belum lagi nyawa yang sering terancam bahkan berada dalam jeruji besi. Dalam kesulitan-kesulitan ini, pengharapan Paulus kepada Allah tidak pupus. Paulus menaruh kepercayaannya bahwa di dalam kelemahan, kuasa dan kekuatan Allah menjadi nyata. Jemaat Tuhan, pada saat ini firman Tuhan menyapa kita semua dimanapun berada. Teks firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi adalah bahagian dari perjalanan
dan pengalaman kehidupan Paulus dalam pelayanan. Melalui teks firman ini Paulus ingin mewartakan kepada semua orang, termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, untuk menyadari bahwa sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia dan kemurahan yang sudah dinyatakan Allah dalam hidup kita. Kasih karunia Allah harus kita terima dengan penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada panggilan dan kehendak Allah. Dan ini juga yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Pada saat itu banyak orang Korintus yang hidup bergantung pada pikiran dan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak mau menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus. Paulus hadir dan menyatakan tentang kebenaran ini kepada mereka. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kamu terima. Kasih karunia Allah adalah sesuatu yang berharga, yang tidak kita temukan di bumi ini. Dalam bahasa Yunani, kasih karunia disebut charis, yang artinya pemberian, kemurahan hati, kebaikan, kepedulian. Hanya kasih karunia Allah yang mampu mengubah arah hidup kita. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk terbebas dari kepahitan. Kasih karunia Allah menolong kita untuk mengendalikan perasaan. Kasih karunia Allah menolong kita untuk menaati dan memahami kehendak Allah. Maka jangan lepaskan, genggam dan pertahankan kasih karunia Allah itu dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, Allah berfirman pada ayat kedua, "Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu yang dimaksud Paulus di sini adalah kairos, yang artinya waktu yang tepat atau kesempatan. Maka ketika firman ini diperdengarkan, Paulus mengatakan melalui firman Allah bahwa saat kita mendengarkan firman ini, saat ini jugalah waktu yang tepat bagi si pendengar. Kesempatan bagi si pendengar untuk menerima perkenanan Allah. Waktu yang tepat atau kesempatan untuk Allah juga mendengarkan kita. Untuk Allah menyelamatkan kita dan menolong kita. Maka jika Allah mengatakan saat inilah waktunya, jika Allah mengatakan bahwa kesempatan itu diberikannya kepada kita, terimalah perkenanan dari Allah itu sekarang, bukan nanti atau besok. Sebab nanti dan besok sudah punya cerita sendiri. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti atau besok. Paulus telah menerima dan merasakan kasih karunia itu dalam pengalaman imannya. Ketika Allah memberikan kesempatan dan menyatakan perkenanannya dalam kehidupan Paulus, kehidupan Paulus sang antikristus itu telah diubahkan Allah menjadi kehidupan yang melayani Kristus. Dari kehidupan Paulus yang memukul mati pengikut Kristus menjadi Paulus yang mau mati bagi Kristus. Bahkan tidak hanya mata jasmani Paulus saja yang bisa melihat ketika dia buta saat silau melihat cahaya terang Allah. Namun mata rohaninya pun dicelikan oleh Allah. Allah menolongnya, Allah mendengarkannya, Allah menyelamatkannya untuk melihat terang ilahi, melihat kebenaran, kehidupan dan anugerah yang sesungguhnya. Dan kita harus akui bersama bahwa kasih karunia Allah itulah yang memampukan Paulus untuk melakukan pelayanan dengan tak jemu-jemu. Sekalipun tantangan begitu besar di hadapannya, sekalipun banyak orang-orang yang meragukan pertobatannya, bahkan pewartaan Injil yang disampaikannya, bahkan sekalipun harus mengalami penolakan berkali-kali, Paulus tetap teguh pada pilihannya untuk mengabdi sebagai hamba yang melayani Allah. Lalu pada ayat yang keempat Paulus mewartakan, "Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah." Pelayan Allah yang terus berjuang untuk berbuat, berbicara, dan berpikir seperti seorang pelayan
dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Pada ayat 4 sampai dengan 10 Paulus menuliskan betapa perjuangan itu sungguh hebat. Tantangan yang dialami Paulus bukanlah tantangan biasa dalam pikiran manusiawi kita. Ya, namun inilah kekuatan itu. Paulus berkali-kali menekankan melalui apa yang sudah dialaminya, bahwa di dalam kelemahan, kekuatan ilahi Allah dinyatakan. Dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, Paulus meyakini bahwa kasih karunia Allah bekerja melalui kelemahannya. Sebab menahan dengan penuh kesabaran adalah hal yang sulit untuk dikerjakan. Kita tahu dan kita setuju untuk itu semua. Bayangkan saja, untuk bersabar menunggu dalam antrian saja kadang kita tidak setia. Apalagi bersabar di dalam kesesakan dan kesukaran. Kesesakan dalam hal ini tentunya keadaan yang sangat tertekan. Kesukaran dalam hal ini juga adalah keadaan sulit yang kelihatannya tidak memiliki jalan keluar. Kita tidak tahu jalan keluarnya itu di mana dan bagaimana. Ini pasti berat sekali. Ini pasti tidak mudah untuk dilewati. Lalu apakah Paulus sanggup melewatinya? Paulus sanggup menghadapi ini semua? Ya, Paulus sanggup. Firman Tuhan menyaksikan itu dengan jelas. Paulus sanggup karena kasih karunia Allah memampukannya untuk menahan dengan penuh kesabaran. Saya membayangkan kata hupomone. Kata ini memiliki arti bertahan, namun bukan bertahan asal bertahan. Hupomone adalah sebuah ketenangan di tengah situasi yang kacau balau. Bisa juga diartikan kemampuan memikul beban sampai pada tujuan yang ditentukan. Artinya dia memang sampai kepada tujuannya, tidak berhenti di tengah jalan, tidak menyerah sebelum berperang. Saya percaya hupomone itu bisa terbentuk dalam diri Paulus ketika dia memilih untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kemudian dituliskan juga dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan. Kalimat ini mungkin mengingatkan Paulus bahwa sudah berkali-kali dia keluar masuk penjara. Di Filipi, di Yerusalem, di Roma, bahkan di Kaisarea. Tidak hanya persoalan penjara, dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, Paulus menceritakan kesulitan yang dihadapinya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Mari kita bayangkan, bahaya demi bahaya, tantangan demi tantangan, Paulus melewatinya. Dia menyelesaikan. Dia tidak mundur. Kasih karunia Allah, hupomone yang terbentuk dalam dirinya, sehingga Paulus bisa bertahan sampai pada tujuannya. Luar biasa sekali jemaat Tuhan. Dan Allah menghendaki supaya kita juga disanggupkan untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. Lalu pada ayat 8 sampai dengan 10 menjelaskan kepada kita semua selalu ada tanggapan berganda terhadap pemberitaan Injil. Kita tidak bisa memberi jaminan semua orang itu menerima
firman yang kita beritakan. Kita tidak bisa memberi jaminan semua orang menolak berita Injil yang kita beritakan. Namun Paulus mengatakan akan ada orang yang menerima dan akan ada orang yang menolaknya. Akan ada orang yang suka dan akan ada orang yang tidak suka. Dan ini memang kenyataan. Sebagai orang yang percaya pun kita mengalami ini di dalam kehidupan kita. Jadi kedua ini memang mencakup perbandingan antara bagaimana sebahagian orang memandang dia dan bagaimana ia benar-benar dinilai. Dengan kata lain, hamba Allah selalu mengalami kedua hal yang kontras. Dihormati dan dihina. Dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati namun tetap hidup. Begitu banyaklah yang sudah dihadapi Paulus. Dalam perjalanan imannya dia mengemukakan bahwa penderitaan adalah suatu bentuk pengajaran ilahi yang menuntun kepada hidup yang kekal. Benar sekali. Paulus boleh saja dipenjara, didera, bahkan diancam mati. Satu hal yang harus kita sadari, pekabaran Injil tidak pernah berhenti walau Paulus sedang berada dalam jeruji besi. Sebab kuasa Tuhan memang tidak pernah berhenti walau tembok penjara sedang mendera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman dan perjuangan Paulus dalam pelayanan tentunya memberi semangat juang untuk kita pada saat ini. Paulus telah menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan baik. Sebagai seorang pelayan, dia menjalani kehidupan pelayanannya dengan baik. Dia datang, dia melayani, dia hadir. Bukan untuk menjadi pahlawan dalam iman Kristen, namun dia menyebut dirinya sebagai hamba. Ya, hamba Allah. Perjuangan Paulus mengingatkan saya dengan kisah di balik lagu hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini memang memiliki batas waktu. Dan itulah yang disaksikan pendeta Wilhelmus Latumahina STH ketika anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 2004. Dia merenung, dia memikirkan bahwa hidup manusia ada batasnya. Karena dunia begitu fana. Karena tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita sehat, dan tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Karena itu ketika masih ada kesempatan, mari gunakan kasih karunia Allah sebaik-baiknya dalam hidupmu. Ketika masih ada kesempatan, mari berbuat untuk sesama. Mari berdampak bagi orang lain. Mari gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik saat masih muda. Jadilah orang-orang muda yang berkarya dan berguna. Saat menjadi orang tua, jadilah orang tua yang memberi teladan. Saat dipercayakan pekerjaan di pemerintahan, di perkantoran, atau dimanapun, jadilah pegawai, jadilah karyawan, jadilah pekerja yang takut akan Tuhan, yang mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Memberikan yang terbaik dalam segala hal yang sudah dipercayakan Allah di hidup kita adalah wujud kita meresponi kasih karunia Allah dengan benar. Teruslah berjuang. Sekaranglah waktu yang tepat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam perkenanan kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kerikil dan gelombang kehidupan yang dihadapi setiap orang pasti berbeda. Kita tidak bisa menyamakan beban yang sedang kita hadapi dengan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan ukuran kita terhadap orang lain. Keistimewaan kita sebagai orang yang percaya adalah dalam keberagaman beban dan pergumulan yang sedang kita hadapi, Allah menyediakan senjata yang sangat ampuh. Senjata yang mampu merubuhkan benteng-benteng. Senjata yang mampu mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 4, kita diperlengkapi dengan senjata kuasa Allah. Maka walaupun kita masih hidup di dunia, namun kita tidak berjuang secara duniawi. Sebab kuasa Allah akan menuntun kita untuk berbuat, berpikir,
dan berkata-kata lebih dari yang manusia pikirkan. Jemaat Tuhan, jika Paulus mengatakan dirinya adalah pelayan Allah, keyakinan kita juga demikian. Sebab pelayan Allah bukan hanya orang-orang yang memiliki jabatan khusus di gereja seperti pendeta, penginjil, situa, syamas, atau bahkan pengurus seksi dan guru sekolah minggu. Cakupan makna pelayan Allah yang dimaksud adalah semua orang percaya yang mengikut Yesus. Pelayan Allah adalah mereka yang sudah menerima terang ilahi dan anugerah keselamatan. Maka hidup pelayan Allah adalah hidup di dalam panggilan dan kehendak Allah. Apakah ini sulit? Ya, secara manusiawi tentu ini adalah hal yang sulit. Namun kita harus mengingat apa yang disebutkan oleh Paulus. Kekuatan ilahi Allah bekerja sempurna di dalam kelemahan kita. Maka jika pada saat ini engkau sedang berjuang dan bergumul dengan pekerjaan, ingat Allah bekerja di dalam kelemahanmu. Jika pada saat ini engkau sedang bergumul dan berjuang dengan kehidupan keluargamu, entah itu suami, istri, atau anakmu, bahkan kehidupan perekonomian, ingat kekuatan Allah bekerja di dalam kelemahanmu. Dan jika saat ini engkau juga sedang berjuang dan bergumul dengan pelayananmu, ingatlah kekuatan Allah itu. Mari kita mengamini dan mengimaninya secara bersama-sama. Kita boleh saja menghadapi pergumulan yang berat, kesukaran, kesulitan, kadang seolah ingin menyerah karena sulit bagi kita untuk mengerti rencana dan kehendak Allah. Milikilah hupomone, bertahan di tengah situasi kacau balau, berjuang sampai kepada tujuan akhir, sabar menahan segala sesuatu. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa kehidupan memang harus dihadapi. Pergumulan, kerikil, gelombang, semua memang harus dihadapi ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami juga bisa menjadi berkat. Kami bisa menjadi saksi Kristus, mewartakan Injil di tengah-tengah pergumulan kami. Engkau yang menolong setiap para pendengar pada saat ini ya Bapa. Dalam kesulitan mereka, pergumulan mereka, hadir Engkau ya Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu sehingga kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia. Bahkan kesempatan yang Tuhan masih berikan boleh kami gunakan dengan baik. Boleh kami gunakan untuk menjadi pelayan Allah. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua, tetap semangat dan selalu bahagia. Tuhan Yesus memberkati.